Selamat pagi semua. Pagi. Ya, kenalkan nama saya Farudin dari JLL. Untuk hari ini saya coba akan mempresentasikan program koas di sini. Uh, saya langsung mulai ya. Kelihatan kan ininya, PowerPoint-nya? Kelihatan. Jelas tuh suara. Oke, Kolas ini adalah aplikasi yang dibuat dan di-manage oleh PAM Indonesia. Fokusnya ke operasional dan maintenance dari building. Jadi kalau misalkan nanti punya program apa ya, finance, nanti di sini beda ya. Kalau finance kan ada nominalnya, mungkin ada yang sebagian sama kayak gudang dan lain-lain, tapi di sini benar-benar nggak ada nominalnya sih, nominalnya dihilangin gitu, dari sini. Oke, di dalam Kolas ini ada 3 modul utama. Yang pertama yaitu call center, yang kedua inventory, dan yang ketiga PM, preventive maintenance. Modul lainnya adalah report dan work order. Nah, modul ini semuanya akan dijelaskan di presentasi ini. Objektifnya dari Kolas ini, dari sisi tenannya, dia bisa ada fitur untuk apa ya, buat complaint request. Jadi dia bisa tahu infonya ketika dibuat complaint request. Dia bisa tahu by email sih ya. Kalau emang mau disetting by email, biasanya minta emailnya dari tenannya. Ketika kita kerjain complaint requestnya, nanti kita rubah statusnya dari pending atau ke finish, nanti akan email otomatis ke tenannya gitu. Jadi dia punya informasi terkini dari Kolas ini gitu, dari komplainannya dia. Dari sisi building management, kita bisa manage komplain dan handling juga. Habis itu tahu historinya, recordnya dari komplain-komplainnya. Terus untuk yang dari sisi gudang, di sini inventory control, jadi tahu historical keluar masuk barang nantinya gitu. Untuk dari sisi engineering, di sini ada manage preventive maintenance. Jadi di samping bisa buat jadwal PM, dia juga bisa manage juga. Terus untuk yang report, hampir semua departemen bisa tarik masing-masing gitu. Kalau dari sisi BM bisa kebuka semua, jadi bisa dilihat semuanya untuk memantau ya. Gitu. Untuk dari sisi staff, khususnya TR dan teknisi, nah di sini TR bisa dilihat performanya dari respon time. Jadi ketika komplain request dibuat, respon time-nya sih berapa lama sih dia gitu. Kalau misalkan cepat, ya bagus biasanya. Nah kalau dari sisi teknisi, di sini dari waktu pekerjaannya gitu. Misalkan di dalam satu WO, dari teknisi namanya misalkan Budi gitu ya, dia total udah pernah mengerjakan berapa WO, dan dari WO tersebut jumlahkan berapa jam atau berapa menit totalnya, bisa ketahuan nanti dari sini gitu.
Oke, selanjutnya kita bahas masalah modulnya. Sini modul-modulnya yang tadi. Di sini ada call center, di sini lebih ke komplain dan request dari tenan ya. Untuk yang kedua yaitu work order. Jadi setiap departemen punya WO masing-masing ya, misalkan kayak housekeeping punya WO-nya internal sendiri, terus engineering punya internal sendiri, TR pun bahkan punya di case-case tertentu ya, di site tertentu punya WO sendiri gitu. Terus yang selanjutnya adalah inventory. Di sini jika akan memakai gudang atau inventory, ini contoh modul-modulnya di sebelah kiri. Jadi setupnya adalah dia biasanya tentuin tuh materialnya apa aja, terus saldo awalnya berapa, terus minimum maksimum saldo yang akan ditetapkan nanti berapa gitu. Itu setupnya agak beda ya dari yang call center kemarin yang Ines. Kalau yang kemarin kan fokus ke ini ya, lantai, terus blok atau tower, terus unit ya. Kalau inventory beda lagi nanti setupnya. Dan juga PM juga nanti ada setupnya lagi kalau mau pakai. Ini khusus, kalau PM khusus untuk tim engineering. Kita ada setup dulu, terus habis itu jadwal, habis itu nantinya akan dari PM ini akan keluar WO from preventive maintenance. Jadi nantinya WO ini ada 3 tipe, nanti akan dijelasin di selanjutnya di sini. Terus yang terakhir adalah report. Jadi semua modul itu punya report, inventory punya report, PM ini punya report, WO juga punya report, call center yang complaint request punya juga reportnya. Ada yang mau ditanyain atau lanjut dulu? Lanjut, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu call center ya. Ini yang mau difokusin dulu karena emang buildingnya baru, ya buildingnya baru ya. Biasanya kalau baru tuh awalnya yang difokusin adalah call centernya atau complaint requestnya. Apa sih call center ini? Seperti yang tadi saya sekilas jelaskan, fokusnya ke manage komplain dan request dari tenant. Nah, call center ini butuh setidaknya satu TR atau admin TR, atau apa ya, beda-beda set, beda sih, kayak concierge atau resepsionis bisa juga gitu, tergantung dari buildingnya ya. Terus tugasnya adalah untuk memfilter komplain dan request dari tenant itu sendiri. Nah, dia tugasnya adalah input tiket, terus filter. Maksudnya filter itu gini, misalkan dia terima telepon, dia kan komplainnya hanya bilang komplain, misalkan lampu mati itu kan nanti difilter ya. Nah, TR itu harus tahu tuh, ini lampu mati buat departemen mana ya gitu. Dia harus bisa identify dulu. Oh, kalau lampu biasanya ke engineering gitu ya. Kalau misalkan kebersihan atau ada yang kotor-kotor kan lebih ke housekeeping ya gitu. Kalau misalkan lampu, nah dia harus bisa tuh menentukan departemen mana untuk mengerjakan komplain requestnya dari tenan itu tugasnya biasanya dari TR itu.
Setelah itu dia harus finish atau close tiketnya. Nanti ada alurnya kok. Terus sekarang juga bisa attach atau memasukkan gambar. Gambar misalkan kalau sekarang kan punya grup WA tuh, tim tenan, dia tinggal kirim WA-nya. Terus misalkan dia bisa foto, dia kasih fotonya, ya fotonya itu di-upload aja di website ini bisa. Kalau mau ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, ini alurnya. Flowchart call center. Jadi nomor satu tenan nih komplain, dia bisa by phone, by email, atau datang, atau by web. Biasanya sih by phone ya, atau direct. Kalau by phone paling yang jarang itu emang by web atau email ya. Paling malah ada yang baru tuh, kayak grup WA gitu per buildingnya. Oke, setelah tenan ini komplain, TR ini nampung ya dia. Dia setelah ditampung, dia input ke sistem, ke call as ini, dia input, dia buat komplain request-nya atas nama siapa, tenannya. Setelah itu dia tentuin tuh di komplain request itu untuk departemen mana di bawahnya. Misal ke engineering ya. Nah, nomor 3 ini dia tentuin tuh ke timnya engineering. Nah, setelah itu jadi tugasnya TR itu yang pertama, di sini ada dua ya, ada dua. Di dalam satu flowchart ini ada dua tugas, dua departemen yang bertugas nih. Tapi ganti-gantian, dia nggak langsung semuanya. Jadi 1 dan 2 dihandle oleh TR. Jadi setelah nomor 2 TR-nya stop dulu. Setelah itu dia turun ke bawah, yaitu departemen terkait. Nah, si engineering ini kan tadi contohnya engineering, dia harus buat WO, terus dia dari complaint request ini harus ke tenannya juga, ke unitnya. Setelah selesai, dia juga harus input sampai finish WO ini di sistem ya, jadi semua punya ID. Setelah 3, 4, 5 udah terlaksana oleh departemen di bawahnya TR, yaitu di sini engineering biasanya. Nah, nanti bolanya pindah lagi ke tim TR, karena tadi kan complaint request di nomor 1 dan 2 itu dibuat ya. Dia harus close-nya syaratnya adalah di nomor 5. WO harus close juga. Jadi ketika complaint request itu dibuat, dia wajib ada WO-nya. Kalau nggak ada WO-nya, nggak akan bisa di-close. Terus kalau WO-nya belum finish, nggak akan bisa di-close juga di nomor 6 ini. Jadi harus ganti-gantian ngerjainnya gitu. Ya, setelah di finish, baru bisa ke close satu complaint request atau satu tiket ini. Ada yang mau ditanyain di sini di flowchart ini? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Ini contoh dashboardnya. Jadi semua user yang punya login ID ke call us nanti akan lihat dashboard. Jadi semua departemen juga bisa lihat dashboardnya. Ini contoh dashboard untuk TR. Dia fokusnya ke lihat nih history komplainnya. Misalkan di yang sebelah kiri atas nih top 5 komplain di per bulan, per 1 bulan. Misalnya sekarang jalan bulan Januari, ya adanya nanti di sini bulan Januari harusnya. Jadi top komplainnya apa aja sih di sini kelihatan. Terus yang kanannya top komplain per tahun, gitu. Terus yang bawahnya adalah komplain aging. Jadi setelah komplain itu dibuat,
berapa lama sih komplain itu berada di sistem ini dan belum close gitu. Aging itu kan belum close. Jadi ada tanda-tandanya di sini. One day, 2 days, sampai 5 day, terus berlanjut. Yang perlu benar-benar dilihat itu yang merah ini sebenarnya. Jadi di atas 2 minggu itu kenapa tuh? Nah, di sini ada grafiknya sih, bisa kelihatan gitu. Terus bisa juga diklik detailnya nanti. Jadi ketahuan semua. Ini contoh dari report. Di sini nama reportnya adalah plan master list. Ini yang biasa dijadiin report bulanan, bisa juga. Nah, di sini ini punyanya TR ya. Jadi di sini ini ada nomor, di sini ada komplain number, komplain by-nya, tenannya siapa, medianya, penentuan awal dia bisa by phone atau kan. Kategorinya komplain atau request sesuatu. Nah, di sini ada 2 kategori, tergantung dari tenan masing-masing. Komplain type-nya ini, jadi ya komplain masalah apa sih gitu. Ini ketahuan di sini. Standar hour-nya kita default-nya sih 99 ya, cuman kalau misalkan ada SLA tertentu, misal mau 3 hari atau berapa, nanti bisa dikurangin sih. Soalnya kayak 3 hari kan 24 kali berapa? 24 kali 3 ya, nanti ditentuin di sini sendiri sih standar hour. Cuman defaultnya 99. Ini buildingnya tower D, C, B. Ini kalau ada towernya, terus lantainya juga. Terus description-nya di sini. Kalau di sini DLG, jadi dome lower ground unit. Ini unit 16. Jadi unitnya dia kawan. Ini sebenarnya sampai kanan ya, ada sampai kanan lagi, cuman kita screenshotnya kurang panjang gitu. Ini harusnya lebih lengkap lagi sampai ke kanan. Dan ini lebih ke bawah lagi, soalnya dia ditariknya bisa dari awal pemakaian atau dari per bulan di apa ya, di list down-nya gitu. Maunya seperti apa terserah dari yang mau narik report ini. Nah, untuk yang report yang kedua nih, contoh yang kedua. Jadi ada banyak report ya di sini. Nah, di sini komplain eksekutif summary. Di sini lebih ke nominal ya atau angka. Jadi di Januari di sini 000 apa 0 karena baru setupnya di Januari. Ini hanya contoh ya. Terus Februarinya tuh baru jalan. Nah, Februari sih yang record nih, dihitung pertama kali. Jadi totalnya di Februari ada berapa komplain, yang pendingnya berapa, yang masih handling berapa, yang udah finish berapa. Kalau kayak gini kan total 117, yang udah finish 116, yang masih dijalankan nih masih berjalan ya 1 gitu. Terus ada pending, ada handling. Di sini kelihatan finishnya juga. Ini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di sini berarti ditarik report ini dari pertama kali dia pemakaian sampai terakhir pemakaiannya itu bulan Juli. Soalnya di Agustus 000 berarti bulannya itu belum berjalan. Ini Juli pun kayaknya Juli awal, makanya hanya 5 recordnya. Oke, selanjutnya ini
Complaint Executive Summary Detail ini di generate base-nya dari quantity dari complaint request. Terus di sini bisa di generate semua complaint type, terus totalnya, quantity-nya atau jumlah komplainnya, terus habis itu komplain statusnya dan handling duration-nya. Di sini bisa keambil. Cuman ini emang jarang dipakai ya. Ini lebih ke komplain type kalau mau lihat apa sih komplain type yang sering di apa ya, di komplainin atau di request ke gedung tuh apa sih, nanti bisa diambil report dari berdasarkan ini lebih bermasalah, ini gedung ini apa sih biasanya. Di sini kalau kita lihat dari sini AVAC itu ini banyak bener komplainnya. Jadi berdasarkan ini bisa di nantinya di PM itu bisa di ini sih, bisa difokusin ke preventive maintenance untuk AC itu dari sini ya, dari report ini. Cuman emang jarang dipakai yang komplain eksekutif summary detail ini. Oke, selanjutnya adalah report complaint list by complaint type. Di sini report ini di generate base-nya dari complaint type dari tiap-tiap departemen. Kalau di sini kan 1-2 kelihatannya by engineering ya, harusnya ada banyak, nggak engineering aja. Jadi berdasarkan WO-WO-nya atau komplain yang ditujukan ke departemen di bawahnya TR nih, biasanya engineering atau skipping gitu atau parking gitu. Sini lebih ke kelihatan nih di sini. Komplain by-nya di sini misalkan namanya, terus komplain number-nya, komplain type-nya. Jadi di sini list nih. Biasanya dari sini tuh bisa kelihatan hampir sama sih kayak yang sebelumnya ini ya. Dia lebih komplain type juga. Cuman dia lebih kelihatan dia siapa aja sih tenannya gitu. Terus dari tenan ini apa aja sih biasanya komplainnya gitu. Bisa kelihatan, soalnya ini hanya ke list hanya dua number, harusnya bisa ke bawah kalau ditarik semuanya, bisa banyak sih. Terus selanjutnya ini report dijerat berdasarkan unit kode atau apa ya, dari tenan itu sendiri lah. Misalkan ini 1, 2, 3 ini Citibank. Jadi bukan tim ya, tenan Citibank itu di case ini ya, dia menempati satu lantai gitu. Jadi dia pernah komplain apa aja, per tanggal apa aja, kita bisa lihat nih. Jadi kita mau ngecek, oh tenan Citibank ini pernah komplain apa aja ya ke kita, dan lebih seringnya apa aja ke kita. Nah nanti kita pilih nomor unit Citibank-nya. Habis itu kita ambil record atau report dari sini. Tunggu sebentar.
Tes masih kedengeran ya. Saya lanjut ya. Untuk tadi ini penjelasan singkat tentang combine request. Selanjutnya kita ke work order. Nah, di sini WO ini ada beberapa tipe. Di sini 3 sih totalnya. Jadi apa sih WO ini? Gitu. WO adalah kayak pekerjaan apa ya? Kayak tiket, semacam tiket juga sih, tapi pekerjaan yang hanya ada di departemen masing-masing itu. Gitu. Jadi ya kalau misalkan engineering punya WO sendiri, terus housekeeping punya WO sendiri, nanti security juga punya WO sendiri kalau mau ada. Terus tapi di WO sini ada 3 tipenya di sistem ini, yaitu yang pertama WO dari komplain. Jadi setiap komplain atau request yang dibuat oleh TR, sini pasti ada WO-nya satu. Ini WO tipe pertama. Yang nomor 2. Jadi di sini namanya WO internal. Di sini lebih ke common area, bukan ke tenant ya. Common area itu berarti nggak ada sangkut pautnya sama PR atau dari tenant. Jadi misalkan di lobby ada, lobby kan ranahnya umum tuh atau common area. Terus toilet juga ranahnya biasanya umum tuh di koridor, biasanya di LG atau di mana. Nah itu ketika ada temuan kan emang nggak diaduin ke TR biasanya kan, emang internal aja tuh, hanya orang-orang building aja. Nah di sini departemen yang terkait bisa buat WO, namanya WO internal gitu. Jadi ini yang ada yang khusus di common area aja. Terus nomor 3, WO from PM. Ini dikhususkan untuk engineering aja. Nah, di sini WO ini akan ada ketika jadwal preventive maintenance itu dibuat oleh engineering. Nah, nanti jangan heran, engineering itu yang paling banyak di sini. Jadi tiga-tiganya ini di engineering itu nanti ada WO dari komplain, terus WO internal, terus satu lagi WO dari PM. Nah, biasanya di site-site lain, engineering minimal memang ada satu adminnya yang hanya di depan, biasanya lebih banyak sih di depan komputer ya, buat lihat komplain request ini gitu. Soalnya dia kalau dilihat dari WO ini banyak banget di sini engineering. Oke, kita lanjut. Ini reportnya. Ini report work order list. Di sini nomor, di sini kanannya WO number, work order number. Ada tanggalnya, ada tipenya, dia ad hoc tenant. Kalau di sini ada tenannya berarti dari tenant biasanya. Ini kita pilihannya bisa beda-beda sih. Cuman ini pilihannya ada tenant, ada internal. Di sini biasanya internal. Terus kalau mau benar-benar tahu WO ini WO 1, 2, 3, tipe pertama, kedua, atau ketiga, kita lihatnya dari sini nih. Kalau ini pasti WO tipe pertama, soalnya di sini komplain numbernya itu ada di sini. Ini pasti WO tipe pertama. Nah, kalau di sini WO internal nih, yang kayak gini-gini. WO internal.
di nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3 gimana sih cara taunya ketika ditarik report? Di sini biasanya kita bedainnya dari nomor numbering WO-nya. Di sini WO garis minus biasanya kan penamaannya. Di sini nggak WO sih. Biasanya preventive maintenance itu dibuatnya WPM. WO preventive maintenance. Jadi lebih gampang ketahuan gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini WO list detail. Jadi yang pertama WO report yang pertama ini lebih sering dipakai yang ini ya untuk departemen, tiap departemen. Terus list detailnya ketika ditarik dia lebih detail dari yang pertama. Dia ditambahin item-item, terus ada juga nama teknisinya, ada juga durasinya. Nah, ini di sini nih dibuat penilaian teknisi, dari sini bisa juga dari sini. Nah, ini contoh WO nomor 1, itemnya nggak ada, berarti nggak minta dia. Tapi di sini ada yang ngerjain, nama engineeringnya di sini 1, 2. Nomor 3 baru ada permintaan barang. Di sini yang udah lengkap ya. Di sini udah pakai inventory juga. Jadi di sini ada permintaan barangnya, ada deskripsinya, permintaannya berapa, 1 atau 2 gitu. Sini terus ada juga nama engineeringnya gitu. Ini lebih detail ya. Paling ini aja nih yang sering dipakai oleh engineering. Soalnya buat penilaian teknisi atau untuk report bulanan sih. Di sini contohnya. Ini engineering, terus satu lagi kalau misalnya departemen yang lain tarik report juga. Ini yang kelihatan hanya yang di sini nih, yang di assignment ini yang kelihatan hanya tim dari departemen itu. Misalnya housekeeping ada timnya, di sini kelihatan nama timnya housekeeping. Dia minta barangnya apa aja juga kelihatan. Kan suka emang minta gudang ya biasanya housekeeping juga, entah tisu, entah cairan pembersih mungkin gitu. Kalau emang nggak full vendor ya, jadi ada nyetok juga di building, biasanya ada minta-minta barang tuh di sini. Oke, selanjutnya ke inventory. Cuman emang kita awalnya emang fokusnya ke complaint call center atau complaint request ya. Cuman ini sekilas aja inventory, habis itu PM gitu. Tapi pembahasan inventory sebenarnya lebih luas lagi. Nanti ketika mau ada setup atau benar-benar memasang, nanti ada presentasi lagi sih. Terus modulnya juga beda. Presentasinya ada lagi beda dari yang sekarang. Oke, tapi ini hanya sekilas saja ya. Jadi ini modul kedua, modul utama yang kedua. Di sini inventory ini dipakai dan di request biasanya emang oleh semua WO. Jadi orang yang mau request atau departemen yang ingin request sesuatu barang dari sistem ini, dia harus melalui WO. Gitu. Jadi di sini orang gudang ini butuh minimal 1 itu pengoperasian inventory ini. Jadi di sini dia bisa input item baru dan menentukan stok minimum maksimum juga di sini. Terus bisa ngeluarin barang, masukin barang. Terus dari modul ini juga bisa ditarik reportnya kayak tadi. Ini alurnya
flow chartnya. Di sini stock keeper awal-awal setup nih, satu dan ya di nomor satu nih. Ya. Terus di nomor 2 ini input stock receive ini kayak kita penambahan saldo lah gitu. Ini tugasnya untuk awal. Ini setup masih dibantu sama JLL di nomor 1. Sebenarnya tugas dia itu nomor 2 dari nomor 2 tugas inventory itu. Jadi dia input barang. Terus habis itu dia lompat ke 5. Jadi 2 dan 5 aja sih di sistem ini. 2, 5, 6. Soalnya nomor 3 ini dia nunggu. Dia kan hanya nunggu ada requestan dari departemen lain ya. Di alurnya itu 3 dan 4. Jadi ketika WO itu dibuat, dia ada fitur lagi nanti di sistemnya add item di WO ini. Jadi add item itu kayak minta barang. Nah, barangnya itu ke list di semua departemen sih. Jadi yang bisa bikin WO dia ketahuan nih. List item dari inventory itu ketahuan. Jadi dia bisa request sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ada request, nah baru nongol dia. Baru muncul di sini ada request. Yang harus dilakuin sama inventory atau gudang di sini dia bisa approve atau dia bisa reject ya, atau bisa ditolak. Tapi dengan notes gitu. Biasanya kalau lanjut di approve ya dia turun ke bawah. Dia stock issued atau mengeluarkan barang di sini. Setelah itu baru bisa close work order gitu. Oke, saya lanjutkan di sini contoh dashboardnya. Di sini ada dua table di sini. Di sini tabel pertama adalah inventory minimum stock. Terus warehouse-nya ini nama warehouse-nya. Jadi di dalam satu gudang itu ada beberapa item nanti ke list di sini. Di sini minimumnya udah di-set kan. Di sini 30 dan di sini 100. Maksimumnya adalah 100 dan 200 maksimumnya. Available ini yang ada di sistem ini available dari lampu PLC 13 ini ada 8. Jadi dia di bawahnya minimum quantity. Nah, semua barang yang ada di sini pasti di bawah minimum. Ini kayak report, bukan report sih ya, instant report gitu. Pasti kalau dilihat dari dashboard, nah ini berarti yang harus dibeli nih. Nah, nanti kalau ini udah jadi 30 si available quantity-nya ini, dia nggak akan ke list di sini gitu. Jadi yang di list di sini itu yang minimum quantity-nya itu di bawah penentuan awal di sini. Jadi akan ke list down di sini. Jadi tinggal beli yang ada di sini aja. Ini kayak instant report gitu. Cuman setiap login di sini pasti ketahuan tim gudang atau inventory. Terus stock group. Di sini ada chart stock group. Di sini ada barang. Di sini berupa grafik. Ini barangnya engineering ada berapa, barangnya housekeeping ada berapa, nanti misalkan ada barang departemen lain berapa. Ketika diklik detail, dia akan kelihatan sih item-itemnya berapa. Jadi di sini kalau dilihat grafik ini kebanyakan emang punya engineering ya. Oke, kita lanjut. Di sini report stock balance. Ini yang biasa dipakai
sama orang gudang buat report. Di sini ini trial ini berarti, jadi setiap menarik report itu ada logo gedung. Ini saya coba pakai trial gitu. Nanti misalkan kalau di CWS udah jadi ya, ini nanti ada logonya dia. Di kanan ada jalan. Di sini default reportnya seperti ini. Semua akan ke list. Oke. Kita agak cepetin ya. Terus ini contoh-contohnya. Ada banyak sih. Kalau misalnya saya jelasin satu-satu makan waktu. Saya agak skip dikit. Terus ke PM. Soalnya kita di sini mau langsung trial, cuman trialnya lebih ke call centernya aja ya. Jadi inventory dan PM itu next gitu. Ini contoh, ini penjelasan PM. Jadi ini modul ketiga yang utama. Di sini ini nggak ada sangkut pautnya dengan tenan, fokusnya hanya ke maintenance schedule aja, equipment building semuanya. Oke, contohnya Pak, putus-putus, Pak. Oke, bentar. Tes, kedengaran nggak? Sinyalnya Ya, sudah. Oke. Untuk yang modul terakhir itu PM ya. Sini PM modul ketiga. Ini nggak ada relate-nya ke tenan, fokusnya hanya ke maintenance schedule, terutama building equipment. Jadi contoh yang gede-gede biasanya AVAC, genset, terus electrical. Jadi ketika peralatan di sini salah satu ada yang rusak atau mati, impact-nya itu ke seluruh gedung sih biasanya. Ini makanya harus dilakuin preventive maintenance. Ini alurnya PM di sistem ini. Jadi di sini engineering input asset dulu, habis itu input schedule. Setelah input schedule dia generate preventive maintenance schedule. Setelah di generate dia biasanya otomatis tuh. Misal dalam setahun bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu. Ada jadwal. Terus WO-nya juga tergantung jadwal ini. Misalkan untuk maintenance yang misalkan ya genset atau yang gampang apa ya, lift atau gondola lah. Gondola kan per sebulan sekali minimum mungkin ya. Dalam 12 bulan minimal ada 12 tuh. Jadi akan ada 12 WO secara otomatis nantinya. Gitu. Yang di-generate dari PM ini gitu. Nanti tugasnya engineering ya ketika udah kelar atau udah masuk waktu preventif, dia bisa dikerjain, habis itu di finish WO-nya gitu. Oke, ini contoh reportnya seperti ini. Ada PM number, ada komplain type-nya. Jadi di sini electrical, di sini ada banyak sih. Ada mungkin nanti gondola, ada macam-macam ya. Terus PM description-nya, starting date-nya, ending date-nya berarti di sini schedule-nya selama setahun. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun, intervalnya per 3 bulan. Biasanya kalau 2 bulan itu bagi 3 aja, jadi 4 nanti WO-nya biasanya. Oke, di sini lanjut lagi contohnya yang schedule versus aktual. Jadi ketika report ini bukan report ya, PM ini dibuat, dia ada total berapa,
total WO-nya nanti akan dibuat berapa. Terus dari total ini yang sudah dijalankan atau sudah berjalan itu ada berapa dari aktual schedule ini nih dalam setahun nih biasanya 1.400, yang baru dijalanin sekitar 400. Ini contohnya ya, contoh aja. Terus ini PM schedule detail, ini lebih detail dari yang tadi, jadi kelihatan nih. Di sini ada sedikit Excel graph, bukan graph ya, apa kayak diwarnain gitu. Di sini di 1 PM ada berapa WO, di sini 4 WO. Yang udah dikerjain tuh yang nomor 1, soalnya udah masuk gate-nya. Yang masih merah gini berarti belum masuk waktunya, masih pending. Terus yang kuning seperti ini udah masuk jadwal. Misalnya ini berarti ditarik reportnya per bulan April nih. Nah ini masih kuning warnanya. Kenapa pas kuning itu ya, di samping dia ngerjain WO di sistem, dia harus ngerjain juga preventive maintenance-nya. Dan ketika udah di finish dia akan hijau. Jadi yang kuning itu udah masuk waktunya, waktu pengerjaan. Oke, di sini PM dashboardnya seperti ini. Jadi yang pending berapa, yang udah finish berapa, yang handling berapa. Ini ada persentasenya di dalam setahun ya di sini. PM 2020 ini saya tarik contohnya. Oke, paling sampai sini aja presentasi saya untuk koas. Paling kalau mau langsung ke ini aja ya, langsung ke websitenya, kita langsung coba praktekin aja.